Halo, saya dengan Yakub Sulfi Pratama. Kali ini untuk tugas satu dari mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi, di mana diberikan tugas untuk melakukan gap analysis terhadap 5 jurnal atau paper. Di sini saya memilih tema tentang keamanan cyber. Oke, dimulai dari latar belakang dan pentingnya keamanan cyber. Mengapa penelitian keamanan cyber sangat dibutuhkan saat ini? Dalam konteks dan urgensinya, keamanan cyber merupakan salah satu bidang yang dinamis dan kritikal dalam ilmu komputer saat ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan internet, ancaman terhadap sistem informasi juga semakin kompleks dan beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan solusi guna melindungi data sistem infrastruktur dari serangan cyber yang merugikan. Namun, meski banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat celah-celah pengetahuan yang perlu diisi agar keamanan cyber digital dapat lebih optimal. Oleh karena itu, pemetaan research gap menjadi langkah penting untuk mengarahkan fokus penelitian ke area paling membutuhkan inovasi dan pengembangan, di mana disampaikan peningkatan serangan dalam 5 tahun terakhir itu terjadi kenaikan sekitar 250% dan paling banyak itu kenaikan dari serangan ransomware sebanyak 180%. Di mana poin kritisnya adalah ancaman cybernya semakin canggih, kerugian finansial dan reputasi signifikan, perlunya penelitian berkelanjutan dan adaptif. Kemudian metodologi pengumpulan dan analisis paper, pendekatan sistematis, dan memilih dan menganalisis paper. Pertama, proses metodologi untuk melakukan pemetaan research gap. Di sini melakukan pendekatan studi literatur sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut untuk hasil yang valid dan mutakhir. Pertama, pemilihan topik, kemudian kriteria seleksi paper, kemudian sumber data di sini dalam database jurnal online seperti docs dan arsip, kemudian analisis dan pemetaan, kemudian pemetaan gapnya. Tujuan akhirnya metodologi ini memastikan bahwa pemetaan gap didasarkan pada data literatur yang valid serta mutakhir, sehingga hasilnya dapat menjadi acuan yang kuat untuk penelitian selanjutnya. Ini adalah ringkasannya dari 5 paper yang menjadi dasar pemetaan research gap. Setiap paper memberikan kontribusi penting, namun untuk menunjukkan area yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Di sini ada 5. Yang pertama adalah when LLMs meet cybersecurity, a systematic literature review, di mana kontribusi utamanya mengidentifikasi tren, tantangan, dan arah masa depan LLM di cybersecurity. LLM ini penerapan large language model uh, lebih banyak dipakai oleh AI. Kemudian ada premise pioneering, collecting of open source dataset for cybersecurity LLM training. Kontribusi utama menyediakan sumber daya krusial untuk pengembangan AI di keamanan cyber. Kemudian integrating cybersecurity framework into IT security. Di sini analisis komprehensif untuk peningkatan strategi keamanan IT. Kemudian ada to patch or not to patch, motivation, challenge, and implication of cybersecurity.
mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan patching dan dampaknya. Yang terakhir, Journal of Cybersecurity Education Research and Practice, platform yang diseminasi pengetahuan dan praktik terbaik di bidangnya. Ini adalah pemetaan research gap di keamanan cyber dan identifikasi celah penelitian berdasarkan analisis paper. Dari analisis kelima paper tersebut, beberapa research gap utama ditemukan adalah yang pertama, keterbatasan dataset berkualitas tinggi. Meskipun ada upaya menyediakan dataset terbuka, masih kurang dataset yang direpresentatifkan untuk beragam melatih model AI secara efektif di berbagai skenario serangan. Yang kedua, integrasi framework yang belum optimal. Banyak kerangka kerja keamanan yang belum terintegrasi secara menyeluruh dengan teknologi adaptif terbaru sehingga efektivitas mitigasi ancaman masih terbatas. Kemudian yang ketiga, tantangan dalam manajemen patch, motivasi dan hambatan organisasi dalam menerapkan patch keamanan masih menjadi masalah besar terutama terkait dengan downtime dan kompatibilitas sistem. Kemudian yang keempat, risiko dan etika penggunaan AI. Penggunaan LLM dan AI dalam keamanan cyber membawa risiko baru, termasuk potensi eksploitasi jika masalah etika yang belum banyak diteliti. Yang kelima terakhir, kurangnya fokus pada pendidikan dan praktik terbaik. Meskipun ada jurnal dalam artikel terkait pendidikan dan praktik terbaik dalam keamanan cyber masih perlu dikembangkan agar dapat menjawab tantangan yang terus berubah. Implikasinya, pemetaan ini memberikan gambaran jelas area mana yang perlu menjadi fokus penelitian dan pengembangan teknologi ke depan untuk membangun pertahanan cyber yang lebih kuat. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari ringkasan temuan, pemetaan research gap di keamanan cyber menunjukkan bahwa meskipun sudah banyak kemajuan, masih terdapat beberapa area kritikal yang perlu mendapat perhatian lebih. Ketersediaan dataset berkualitas, integrasi framework keamanan dengan teknologi adaptif, manajemen patch yang lebih efektif, serta pengelolaan risiko penggunaan AI adalah prioritas utama. Selain itu, pengembangan pendidikan praktik terbaik yang responsif menjadi pengembangan ancaman yang sangat penting untuk membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh. Dengan fokus pada area-area ini, diharapkan penelitian dan implementasi keamanan siber dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan masa depan. Kemudian rekomendasi strategisnya ada beberapa. Yang pertama, mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk mengembangkan dataset dan teknologi AI yang aman. Kemudian, mengembangkan framework keamanan yang fleksibel dan mudah diintegrasikan, menyusun kebijakan dan prosedur manajemen patch yang efisien dan minim risiko. Yang keempat, melakukan penelitian mendalam terkait etika AI dalam keamanan cyber. Dan yang terakhir, memperkuat program pendidikan untuk pelatihan keamanan cyber berbasis praktik terbaik. Ini adalah daftar referensinya, di mana di sini juga udah di hyperlink ke referensi. Demikian, dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih.